Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran keempat, bersih itu sehat. Mengenal arti air bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor, sedangkan kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Mengenal hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, hadas kecil seperti buang air seni, buang air besar, buang angin, menyebabkan batalnya wudhu. Cara menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih dan melakukan wudhu. Yang kedua, hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkannya, yang pertama dengan mandi, atau jika tidak ada air bisa bertayamum. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan besar laki-laki maupun syaitan perempuan. Cara membersihkan najis. Membersihkan najis, darah, air seni dan tinja, harus menggunakan air mutlak. Misalnya air sumur, air hujan. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda yang terkena najis, bukan najis yang datang ke air. Cebok, membersihkan kotoran seperti tinja atau istinja, adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu kering ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubu atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Aku senang berwudu. Baik anak-anak, kita akan belajar cara wudu yang baik dan benar. Yang pertama, dianjurkan membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Kedua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Yang ketiga, dianjurkan membasuh rongga hidung. Yang keempat, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Yang kelima, diwajibkan membasuh kedua tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Yang keenam, diwajibkan menyapu atau mengusap kepala
sebagian atau seluruhnya. Yang ketujuh, dianjurkan mengusap kedua daun telinga bagian luar dan dalam. Dan yang terakhir, diwajibkan membasuh kedua kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Ayo bertayamum. Tayamum merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila tidak ada air, sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. Yang ketiga, dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Tata cara bertayamum. Mengambil debu suci, menghadaplah ke kiblat dan berniat. Setelah tangan menyentuh debu, kemudian tangan ditepukkan 1 kali atau ditiup. Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada wajah. Ambil debu suci dan tepukkan 1 kali dan usapkan pada tangan kanan sampai siku. Kemudian usap seluruh bagian tangan dengan gerakan memutar seperti gambar. Usap seluruh bagian pergelangan tangan hingga ujung jari. Kemudian usapkan debu pada tangan kiri dengan telapak tangan kanan seperti gambar nomor 7 dan 8. Sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan Allah mudahkan dan lancarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.